GBKP, Jemaat GBKP Runggun Cijantung, selamat hari Minggu. Kebaktian Minggu kita hari ini kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Hal ini kita lakukan dalam rangka keikutsertaan kita mendukung pemerintah memutuskan rantai penyebaran virus corona. Dengan mandiri kita mengisolasi diri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita dapat mengikuti ibadah minggu di tengah-tengah runggun kita secara online live streaming dengan mengakses link Facebook GBKP Cijantung. Tetapi apabila kita mengalami kendala di dalam mengakses ibadah online live streaming, kita dapat melakukannya secara offline dengan mengikuti rekaman live streaming yang tentunya nanti akan dibagikan pada kita melalui media sosial yang ada pada kita. Andaikan kita mengalami kendala juga secara offline dengan mengikuti rekaman live streaming, kita tetap dapat beribadah dengan membacakan tata ibadah yang telah dibagikan kepada kita melalui media sosial WhatsApp. Hanya saja Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, khotum, salam, dan berkat tidak dibacakan. Karena di gereja kita, khotum, salam, dan berkat hanya disampaikan oleh hamba Tuhan yang telah ditahbiskan, yaitu pendeta, pertua diaken, dan pertua diaken emeritus. Ibadah kita hari ini dipersiapkan lebih singkat, di mana warta jemaat tidak dibacakan di dalam rangkaian tata ibadah. Warta jemaat akan dibagikan kepada kita melalui media sosial WhatsApp, dan kita dapat membacanya di waktu yang terpisah dengan pelaksanaan ibadah kita ini. Begitu juga beberapa poin di dalam urutan ibadah kita dipersingkat, namun tentu saja tidak menghilangkan esensi ibadah yang kita lakukan hari ini. Hal ini kita lakukan dengan memperhatikan model ibadah yang kita lakukan saat ini, yaitu secara online. Hal ini akan kita evaluasi setelah kita melaksanakan ibadah minggu hari ini. Begitu juga dengan posisi berdiri dan duduk, kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi kita masing-masing. Tetapi Bapak Ibu, saudari yang dikasih Tuhan, tidak mengurangi kekusukan dan kesungguhan kita beribadah. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya kesempatan yang indah ini, di mana kita beribadah dari rumah kita, bersama keluarga kita, dapat meneguhkan dan mempererat keutuhan di tengah keluarga kita, dan menumbuhkan cinta kasih Tuhan di rumah kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Tetap semangat, ada sukacita, sehat-sehat kita, menjuah-juah, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Menjuah-juah, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku.
surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kebaktian ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di dalam nama Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara. Dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan terang bagi saudara. Kasih karunia dari damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Tentang perbuatan dan kehendak Tuhan. Tuhan telah kudengarkan kabar tentang engkau dan pekerjaanmu. Ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah dan kasih sayang. Habakuk 3 ayat 2. Sementara kita masih berdiri, mari kita puji Tuhan dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya.
Silahkan duduk kembali. Pengakuan atas kelemahan manusia. Ya Tuhan, pandanglah kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini. Sesungguhnya kami tidak layak di hadirat-Mu, karena Engkaulah Allah yang kudus, penuh kasih dan kuasa. Kami mengaku berdosa di hadapan-Mu, ya Tuhan. Mari kita meminta pengampunan dan kekuatan kepada Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 2 dan 4. Janji penebusan Allah. Sebagai hamba Allah, saya memberitakan firman-Nya kepada saudara. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia mengasihi dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukuman-Nya. Joel 2 ayat 13. Kita bersyukur atas penebusan yang dianugerahkan Allah. Untuk itu marilah kita memuji Dia dengan mengangkat pujian dari NKB nomor 3 ayat 1 dan 2. Terpujilah Allah. Yang terambil daripada 1 Petrus pasal 4 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19. Kami bacakan demikian firman Tuhan. Menderita sebagai Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bahagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kami juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat
atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang-orang hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, karena kami merasakan bagaimana Tuhan menyertai gerejamu, GBKP, di seluruh pelayanan yang ada di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Bapak, walaupun pada hari ini kami mengadakan ibadah dengan cara online, live streaming, tapi kami percaya kehadiran Tuhan tidak mengurangi makna bagi semua kami anak-anak-Mu, khususnya yang ada di GBKP Cijantung ini, dimanapun kami berada. Bapak, tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan mengajar hamba-Mu, memampukan untuk berkata-kata, dan juga Roh Kudus yang akan menyampaikan firman-Mu ini kepada seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Kami percaya firman-Mu ini adalah kekuatan bagi kami di saat kami mengalami suatu persoalan hidup yang menyangkut terhadap virus corona yang melanda negeri kami. Berkati kami Bapa, ampunkan dosa kami, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan ataupun sebagai khotbah kita di minggu ini diangkat dari Mazmur 69 yang dimulai ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-37. Mazmur 69 ayat 30 hingga 37 kami bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripada-Mu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini, di minggu yang keempat, di bulannya yang ketiga,
kita diperhadapkan dengan satu masalah, khususnya di tengah-tengah negara kita, juga menyangkut terhadap kita sebagai warga GBKP, yaitu saudaraku yang kekasih, virus corona yang melanda kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan juga berjemaat. Namun kami percaya di balik itu semua ada rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Di mana saudaraku yang kekasih, pada kesempatan yang baik Tuhan mengharapkan kita sebagai keluarga, kita sebagai jemaat di dalam 2 minggu ini untuk saling mendekatkan diri bersama dengan keluarga, dan juga keluarga mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta, yang juga tidak tertutup mata Tuhan melihat situasi yang ada di tengah-tengah bangsa kita. Saudaraku yang kekasih, minggu ini adalah Minggu Pasion, di mana kita merenungkan saat-saat penderitaan Yesus. Sebagaimana kita tahu bahwa Yesus sebelum dia diserahkan kepada penguasa, dia akan menghadapi berbagai-bagai penderitaan, hinaan, cacian, makian, bahkan sampai di kayu salib dia akan mengorbankan dirinya untuk kita. Maka dari itu saudara, minggu ini kita diingatkan lagi lewat tema yang diangkat oleh gereja kita. Dalam bahasa Karo, kuberitakan kemuliaan Tuhan, kukabarkan tentang Allah bagi dunia ini. Maka dari itu, dalam Mazmur 69 tadi, kita melihat ini adalah merupakan karya daripada Daud. Di mana saudara, dari Mazmur 60 hingga Mazmur 69 ini adalah merupakan suatu pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Persoalan hidup, bahkan menyangkut terhadap nyawa. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, saya kira ini jugalah yang diperhadapkan kepada kita, yaitu persoalan hidup, baik berjemaat maupun bermasyarakat, bahkan di tengah-tengah keluarga sendiri, yaitu virus yang melanda dunia ini. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam persoalan ini Daud, dia bersyukur, berdoa, dia berharap kepada Tuhan. Di mana pada saat itu Daud tidaklah ada di bait Allah, Daud tidak ada di istana, Daud tidak ada di Yerusalem, tapi Daud ada di padang gurun. Hal ini dapat kita lihat Mazmur 63, bahwa Daud ada di padang gurun Yehuda. Kenapa dia ke padang gurun? Karena dia dimusuhi oleh Raja Saul. Bahkan Saul mengatakan, mati atau hidup, Daud harus dibawa ke istana. Maka dari itu Daud melarikan diri ke padang gurun. Nah, saudaraku yang kekasih, saat itu Daud berkomunikasi dengan Tuhan bukan di Yerusalem, bukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan, tetapi justru dia di padang gurun, di tempat yang jauh daripada istana, yaitu jikalau malam kedinginan, jikalau siang kepanasan. Saya kira saudara, 2 minggu berturut-turut di bulan Maret ini, pemerintah kita sudah menetapkan hindari daripada kerumunan. Lakukanlah mengasingkan diri di rumah-rumah. Itulah saya kira pada hari ini kita melakukan ibadah live streaming. Bahkan kita akan memantau situasi yang terjadi dalam hidup ini
Maka dari itu, bukanlah mengurangi makna. Walaupun hari ini warga GBKP, khususnya di Kelasi, Jakarta, Kalimantan, tidak datang ke gereja, tapi ibadah lewat live streaming, saya kira tidak mengurangi makna, saudara. Karena Daud juga beribadah di padang gurun. Karena situasi menyangkut terhadap nyawa dia. Kita pun demikian. Bukan berarti kita takut, tapi justru kita juga menjaga diri. Karena Kristus mengatakan, cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat dalam teks kita, apa yang dilakukan Daud dalam situasi yang begitu berat. Yang pertama dia lakukan ialah, Daud, dia bersyukur. Daud, dia berdoa. Di dalam ketertindasannya, di dalam kesesakannya, Daud berdoa. Daud bersyukur. Kepada siapa dia berdoa? Kepada siapa dia bersyukur? Karena dia tadi menghadapi ketertindasan dan ketakutan. Dia bersyukur kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Saya kira juga itu bahagian dalam hidup kita sekarang, saudara. Bahwa doa dan syukur, iman dan pengharapan adalah merupakan kekuatan yang nomor satu yang harus dilakukan setiap orang percaya. Supaya apa? Yang pertama, supaya kita mampu menghadapi persoalan. Yang kedua, kita percaya bahwa kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan akan menyelesaikan masalah jikalau kita bersama-sama bersyukur dan berdoa. Saudaraku yang kekasih, itu yang dilakukan Daud. Daud tidak pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Walaupun dia berjauhan daripada tempat-tempat ibadah yang sudah ditentukan oleh orang-orang Yahudi. Dia tidak merasa berjauhan dengan Tuhan. Dia merasa dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Mazmur 63, dia katakan, aku merindukan rumahmu ya Tuhan. Justru juga kita merindukan rumah Tuhan. Maka dari itu, mari kita bersama menyatukan kekuatan doa dan syukur. Supaya Tuhan segera menyelesaikan persoalan ini. Supaya kita bisa datang kembali bersekutu di rumah Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Saudara, dalam segala perlakuan Daud yang berdoa dan bersyukur, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan melakukan demikian. Pada pemandangan Allah, itu lebih baik daripada sapi jantan. Saudara, inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Itu lebih baik daripada sapi jantan. Ternyata sapi jantan itu dibawa ke bait Allah. Lembu jantan itu dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan. Tetapi Tuhan katakan lewat pemazmur ini, apa yang lebih baik? Yang lebih baik adalah syukur dan doa dan pengharapan Daud. Itu yang lebih baik. Saya kira juga ini mengingatkan kita. Perbuatan Allah ini, ataupun apa yang dikatakan oleh Allah ini, kita koreksi diri kita. Dunia akan mengoreksi dirinya. Indonesia akan mengoreksi dirinya. Orang percaya mengoreksi dirinya. Gereja mengoreksi dirinya. Pribadi lepas pribadi. Pendeta, penatua, diaken, emeritus, jemaat. Semua kita harus mengoreksi diri kita. Jangan-jangan saudara, selama ini kita menganggap sapi jantan dan lembu jantan adalah baik kita rasa di hadapan Allah. Perbuatan kita baik di hadapan Allah kita rasakan. Tapi hari ini Daud mengingatkan kita supaya kita mengoreksi diri, bertobat dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. GBKP harus menjadi agen-agen pembaharuan dalam hidup. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Allah. Kepada siapa? Kepada Daud. Kepada siapa? Kepada saya dan saudara. Tidak lebih baik sapi jantan. Tidak lebih baik. Tidak lebih baik. Tapi yang lebih baik adalah syukur. Yang lebih baik doa. Yang lebih baik pengharapan. Yang lebih baik diri harus diperbaiki. Lalu kita melihat apa kata pemazmur. Dia katakan begini. Lihatlah
orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Bersukacitalah, rendah hatilah. Ini yang ditegaskan oleh pemazmur. Bersukacita dan rendah hati. Saudaraku yang kekasih, sukacita adalah merupakan nomor satu dalam hidup. Maka dari itu, lewat kesempatan yang diberikan bagi kita di tanggal 22 dan 29 nanti, bagaimana keluarga itu akan merasakan sukacita bersama-sama dengan anak, bersama-sama dengan suami, bersama-sama dengan istri di dalam rumah yang selama ini mungkin kurang kita berkomunikasi, yang selama ini mungkin kurang kita bersama. Di 2 minggu ini kita bersama-sama di rumah, kita bersama-sama menikmati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Keluarga adalah nomor satu, iman adalah nomor satu, pengharapan adalah nomor satu, doa adalah nomor satu. Maka dari itu, suami istri, anak-anak bersekutu, berdoa di rumah masing-masing, mendengarkan firman Tuhan agar Tuhan menolong kita. Saudaraku yang kekasih, setelah Daud mengatakan soal rendah hati dan bersukacita, lalu Tuhan terus memberikan suatu jawaban. Dia katakan begini, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin. Tuhan mendengarkan. Sebenarnya orang yang merasa miskin itulah yang berjuang. Orang-orang yang merasa miskin dalam iman itulah yang mencari Allah. Orang-orang yang merasa miskin dalam iman itulah yang akan menyebarkan kebenaran Allah. Orang-orang yang merasa miskin itulah selalu yang setia. Setia dalam pekerjaan, setia dalam iman, setia dalam tanggung jawab, setia dalam segala-galanya. Hal-hal yang baik yang sudah diwariskan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, maka dari itu, apa endingnya yang diperbuat oleh Allah kepada orang-orang percaya? Dia katakan tadi, aku akan mewarisi hamba-hambaku, dan dia anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya. Jadi rupanya anak cucu hamba-hamba Tuhan akan mewarisi apa yang diwarisi, kebaikan. Apa yang diwarisi, sukacita. Apa yang diwarisi, kedamaian. Apa yang diwarisi, penyelesaian masalah. Maka dari itu saudara, jangan takut. Jangan khawatir. Tetapi kita waspada, menjaga diri. Bukan berarti kita mengatakan, oh aku tidak takut. Karena ada Tuhan, benar ada Tuhan. Tapi kita tidak menguji. Kan Tuhan katakan, harus juga kamu pandai-pandai menjalani, melakukan hidup. Nah saudaraku yang kekasih, pagi ini ada 3 hal yang saya tegaskan bagi kita. Yang pertama saudara, seperti Daud tadi, dia beribadah di padang gurun karena situasi yang membuat, karena dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Maka dia di padang gurun pun dia setia selalu beribadah, berdoa, menyanyi, memuji-muji Tuhan. Maka dari itu saya juga harapkan, walaupun kita berjauhan, saudara di rumah, kami di tempat ini, dan itu nanti seterusnya, saudara di rumah, mungkin pendeta di gereja akan memberitakan firman. Mari kita bernyanyi, memuji Tuhan. Mari kita berdoa supaya tiba saatnya nanti kita bisa kembali dipersekutukan di tempat ini. Yang kedua saudara, bagaimana kita menghadapi masalah? Kita tidak saling menghujat. Kita tidak saling menjatuhkan. Kita tidak mengatakan negara tidak ambil bahagian. Kita tidak mengatakan bahwa orang-orang itu seperti itu. Tapi mari kita mendoakan
para medis, dokter, ilmuwan, pemerintah, supaya pemerintah kita juga dapat selesaikan masalah ini. Dan jangan saling menghujat, tapi saling menopang kita lewat doa. Jangan tanya apa yang diperbuat oleh gereja, tapi marilah tanya diri kita apa yang kita perbuat kepada gereja, kepada orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, saudara, janganlah kita rakus, karena tidak sedikit juga sekarang memanfaatkan situasi ini untuk memperkaya diri, menimbun dan juga membeli banyak, lalu menjual lagi. Nah, itu bukan tipe orang percaya, itu bukan tipe orang Kristen. Tapi saudara, sediakanlah persediaanmu secukupnya untuk menghadapi masalah ini. Negara sudah mengatakan darurat corona sampai 29 Mei. Maka dari itu saudara, kita harus siap dalam segala hal. Sebagai gereja, kita siap menghadapinya dengan bergandengan tangan, pendeta, penatua, diaken dan seluruh jemaat. Walaupun kita berjauhan, tapi kita percaya doa kita itu didengarkan oleh Tuhan. Maka dari itu, doakanlah pendetamu, penatua, diaken, jemaatmu. Kita doakan, kita saling mendoakan. Karena kekuatan doa adalah luar biasa. Tidak sejauh doa, Tuhan akan menolong. Maka dari itu saudara, minggu ini, minggu Pasion ini, mari kita bersama-sama rasakan penderitaan Yesus, camkan dalam hati. Tapi imani itu, bahwa penderitaan itu tidak sebanding jikalau nanti Tuhan menyelesaikan segala masalah. Itulah yang dikatakan tadi oleh Petrus dalam pembacaan kita. Selamat Minggu Pasion. Tuhan memberkati. Salam sehat. Corona segera diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Kami percaya kekuatan yang datangnya daripada Tuhan adalah merupakan kekuatan bagi kami untuk menghadapi masalah. Terpuji Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang kita untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita seturut dengan orang percaya di segala tempat dan waktu di muka bumi. Bersama-sama kita mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam pemberitaan persembahan syukur, Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah dalam kasih-Nya, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan hidupnya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Semari kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 146. Sembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu.
Mari kita berdoa. Kesempatan yang pertama kami berikan bagi jemaat untuk berdoa secara pribadi, hal-hal yang terjadi di tengah-tengah jemaat kita, hal-hal yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, dan hal-hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita, dan hal-hal yang terjadi di tengah-tengah gereja kita dan di dunia ini. Mari kita bersama-sama bersafat secara pribadi. Bapa dalam surga, Kau telah mendengarkan syafaat jemaat-Mu. Kami percaya segala apa yang dia mohonkan, Tuhan sanggup untuk memberi. Maka dari itu Bapa, berikanlah apa yang kami harapkan, seturut dengan apa yang mampu kami terima juga. Bapa, kami lanjutkan syafaat kami pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa untuk persembahan syukur kami yang sudah kami jalankan. Berkati agar digunakan oleh gereja-Mu untuk bersaksi, untuk bersekutu, untuk melayani. Bapa, kami juga berdoa syafaat pendeta kami yang melayani di Runggun ini bersama dengan keluarga. Berkati pelayanannya. Walaupun saat ini kami terasa berat untuk melakukan pelayanan karena situasi, tapi bukan mengurangi sukacita kami untuk melaksanakan tugas panggilan sebagai pendeta di tengah-tengah jemaat. Sehat dan juga rezeki tambah, dan juga anak yang sudah karuniakan rajin belajar untuk masa depan yang lebih baik. Kami juga mendoakan bagi para penatua dan diaken kami, juga emeritus kami. Berkati mereka semua Tuhan, dalam kesehariannya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, supaya menunjukkan tanggung jawab bersama-sama dengan pendeta untuk melaksanakan tugas gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Kami percaya Bapa, anak-anaknya juga Tuhan berikan sukacita yang masih kuliah dan yang masih sekolah. Tuhan, kami berdoa juga buat Mamre, Muria, Permata, KKR, guru-gurunya, dan juga Saitun kami. Berkati dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan tetap sertai dalam hidupnya, dalam kebersamaannya, dalam sukacitanya untuk menopang pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga mendoakan pemerintah kami yang saat ini menghadapi beban, terutama virus corona yang merajalela di tengah-tengah dunia ini, bahkan di negara kami. Tapi kami percaya Bapak, Presiden kami dan Wakil Presiden dan segenap menteri dan seluruh gubernur, wali kota dan bupati seluruh Indonesia mampu mengatasinya. Apalah artinya corona? Dengan kekuatan yang kami miliki, yaitu Tuhan. Maka dari itu Bapak, segera tersingkir virus itu dari bumi pertiwi ini. Kami juga berdoa buat gereja-Mu, GBKP, yang seharusnya kami bersidang sinode pada tanggal 13 hingga 18 April. Tapi dalam kebersamaan seluruh klasis untuk menunda sidang sinode. Maka dari itu Bapak, hari esok moderaman dan panitia tim kuasa hukum akan mengadakan rapat di Kabanjahe atau di Medan. Kiranya keluar keputusan yang baik. Dan ini situasi yang membuat kami seperti ini. Tuhan, ajari gereja-Mu GBKP agar bisa berdampak bagi seluruh manusia. Dan juga kami sebagai warga GBKP mengindahkan instruksi
Presiden dan jajarannya agar kami mengurangi kerumunan dan juga menghindari bersentuhan. Maka dari itu Bapak, warga GBKP yang sering melaksanakan pesta-pesta, kiranya selama 2 minggu ini kami akan menjaga diri dan mengurung niat kami untuk melaksanakan pesta-pesta itu. Bapak, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini tidak melaksanakan ibadah, tapi mungkin guru-guru KKR sudah melaksanakan juga secara online. Anak-anak kami juga dan Zaitun kami rentan terhadap virus ini. Jagai kami Bapak, jagai gerejamu, dan juga jagai bangsamu, dan jagai masyarakatmu Indonesia ini, dimanapun kami berada, agar kami dapat terhindar daripada virus ini. Yang saat ini juga sudah ada beberapa yang menjadi korban meninggal dunia, dan masih ada ratusan yang dirawat di rumah sakit. Tapi kami percaya Tuhan selesaikan segalanya itu. Bapak, hari ini juga hindari kami daripada kecerobohan dan kecerobohan kami dan kecerobohan orang. Dan hindari kami daripada virus kemanapun kami melangkahkan kaki kami. Karena kami percaya malaikat surga yang menjaga kami. Tuhan, saat ini jemaatmu tidak dapat datang ke rumah ibadah ini. Kami ibadah secara live streaming. Kami percaya walaupun di rumah, sehati sepikir kami untuk mengimani segala sesuatu yang terjadi itu. Karena di balik itu Tuhan ada kuasa-Mu dimanapun kami berada. Maka dari itu sertai mereka juga dalam mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Bapa, terpuji Engkau dalam segala laku kami, dan juga berkati Tanah Karo Simalem agar lewat kejadian ini maka narkoba dan judi tidak akan lagi terlaksana di Tanah Karo, karena mereka akan berpikir kembali. Gereja akan menyuarakan suara kenabian supaya masa depan orang-orang Karo dimanapun kami berada semuanya adalah baik. Kami juga mendoakan buat Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun saat ini melaksanakan ibadah, sertai gerejamu. Hindari anak-anakmu yang tergabung dalam Klasis ini dari segala mara bahaya, tapi kesatuan dan penyatuanmu Tuhan tetap menopang, mendukung anak-anakmu, baik yang tinggal di Jakarta, tinggal di Bogor, tinggal di Depok, dan tinggal di Pondok Gede, dan juga tinggal di seputar Kalimantan. Terpuji Engkau Bapa di atas segalanya. Berkati juga orang-orang yang sakit di tengah-tengah jemaatmu ini, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Berikan kesembuhan, berikan kesehatan. Bapa, ada 2 program di Klasis ini yang sebagaimana panitianya adalah GBKP Runggun Cijantung ini, yaitu Porseni Mamre yang seharusnya bulan Mei di Jogja, dan juga wisata rohani Zaitun yang akan dilaksanakan ke Lampung. Itu semua akan ditunda. Indah pada waktunya di saat nanti setelah selesai segalanya di tengah-tengah bangsa kami ini. Walaupun panitia sudah terasa lelah untuk membuat rencana-rencana dan program, jadikan itu menjadi berkat bagi panitia, supaya panitia juga tetap merasakan sukacita walaupun penundaan daripada kegiatan-kegiatan ini. Terpuji Engkau Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang kita bangkit berdiri. Tekad. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bersinarlah terang Kristus
melalui diri saudara. Ya Tuhan, terang-Mu akan kami pancarkan dalam kehidupan kami dan menyaksikannya di sekitar kami. Untuk meneguhkan dan menguatkan kita, marilah kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Kita ulang dari awal, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Jalanilah hidupmu dengan damai sejahtera, maka dari itu terimalah berkat dari Tuhan kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu kepada Kristus, kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, mengukuhkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Marilah kita masuk saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus tetap dan terus memberkati kita. Menjuah-juah Tuhan memberkati. Amin. Untuk menutup kebaktian kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat karunia-Mu. Kebaktian live streaming kami pada pagi hari ini telah bisa dilaksanakan dengan baik. Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mengucapkan terima kasih atas apa yang telah kami terima pada saat ini. Demikian juga kami berdoa atas pendeta kami Brahmana, kiranya Tuhan yang selalu menyertai dia di dalam pelayanannya. Demikian juga kiranya untuk keluarga semuanya kami serahkan ke dalam pengasihan Tuhan. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, semua jemaat-Mu, jemaat Cijantung yang tidak berkumpul dengan kami pada hari ini, tapi kami percaya walaupun kebaktian kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan kami mendapat berkat kemuliaan dari Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari. Demikianlah doa kami Tuhan, kami sampaikan di hadirat-Mu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.